Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aliza Sultania dengan NPM 24106312500032 dari jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan memaparkan topik terkait peer-to-peer lending. Nah, di sini sebelumnya apa itu peer-to-peer? Di sini yaitu platform yang mempertemukan peminjam ataupun borrower dan pemberi pinjaman ataupun lender secara langsung melalui aplikasi ataupun website. Tidak melalui bank, maka prosesnya ini lebih cepat dan sederhana. Dan biasanya digunakan oleh UMKM untuk memperoleh modal usaha. Bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya ini yaitu borrower mengajukan pinjaman di platform. Nah, platform melakukan verifikasi dan memberi rating risiko. Apakah nantinya borrower ini bisa untuk melunasi pinjaman yang dia miliki. Nah, lender memilih borrower yang ingin didanai dan kemudian dana dicairkan jika syarat-syarat dari lender ini sudah terpenuhi. Nah, borrower kemudian akan mencicil, lender akan menerima pokok plus bunga. Nah, contohnya misalkan borrower mengajukan pinjaman sebesar 1 juta. Nah, lender memberikan modal sebesar 1 juta, tapi sebelumnya diverifikasi terlebih dahulu apakah borrower ini sanggup untuk melunasi nantinya. Kemudian, borrower ini mengembalikan 1,1 juta. Maka dari lender ini mendapatkan keuntungan sebesar 100.000. Nah, apa kelebihan dari peer-to-peer lending ini? Kelebihannya itu untuk peminjam, aksesnya ini pendanaannya lebih cepat, lebih mudah, dan bisa digital. Cocok untuk digunakan UMKM yang tidak lolos kredit bank. Kemudian prosesnya relatif fleksibel. Untuk lender apa keuntungannya? Pertama, returnnya lebih tinggi dibandingkan deposito. Kedua, bisa diversifikasikan ke banyak borrower. Dan yang terakhir, modal awalnya kecil. Apa risiko dari peer-to-peer lending? Yang pertama yaitu paling sering kita temui adalah galbay atau gagal bayar. Di sini posisinya yaitu si peminjam ini tidak mampu untuk melunasi. Kedua, risiko dari platform yaitu platformnya bermasalah ataupun ilegal. Dan yang ketiga yaitu tidak dijamin oleh pemerintah, berbeda dengan deposito. Lalu ada risiko likuiditas, dananya tidak bisa ditarik kapan saja. Dan yang terakhir adalah risiko penagihan. Jika dari peminjam ini bermasalah, penagihannya bisa memakan waktu. Nah, semua investasi ini memiliki risiko. Seperti yang sudah saya bahas di video-video sebelumnya, bahwa investasi ini memiliki risiko, termasuk peer-to-peer. Nah, untuk dampak ekonominya yaitu pertama, dimulai dari dampak positif terlebih dahulu, meningkatkan inklusi keuangan karena bisa membuka akses modal untuk UMKM kecil dan individu yang sulit mendapatkan kredit bank. Kedua, mendorong pertumbuhan UMKM. Nah, UMKM ini bisa meningkatkan produksi karena sudah dimodali oleh peer-to-peer lending. Lalu juga bisa memperluas usaha dan mampu untuk menambah tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran. Yang ketiga, meningkatkan sirkulasi modal. Dana masyarakat yang menganggur jadi produktif. Terus investasi pasar keuangan mempercepat digitalisasi dan kompetisi sehat di sektor pembiayaan. Lalu, potensi peningkatan pendapatan masyarakat. Lender mendapatkan return, maka konsumsi dan investasi meningkat. Nah, untuk sisi dari negatifnya, yang pertama, risiko kredit macet meningkat. Nah, jika borrower banyak gagal bayar, ekonomi mikro terganggu. Distorsi pasar kredit. Bunga tinggi bisa membuat borrower terjebak utang. Ketiga, platform ilegal merusak stabilitas. Nah, banyak sekali sering kita temui seperti pinjol-pinjol ilegal yang memicu kerugian ekonomi secara massal. Lalu dampak sosialnya yang pertama, yang positif terlebih dahulu, meningkatkan kesejahteraan UMKM.
Karena banyak usaha kecil mampu bertahan dan berkembang karena modalnya lebih cepat untuk dicairkan. Terus juga ada peningkatan lapangan kerja karena ketika UMKM tumbuh dan mampu untuk berkembang, di situ juga terdapat peningkatan lapangan pekerjaan. Memberdayakan kelompok rentan, misalnya usaha mikro perempuan, pedagang kecil, pekerja informal, seperti itu. Terus meningkatkan literasi keuangan digital. Masyarakat juga jadi terbiasa menggunakan platform finansial legal. Untuk dampak sosial negatifnya, yang pertama adalah penyalahgunaan pinjaman. Ada peminjam yang memakai pinjamannya untuk kegiatan yang konsumtif, bukan produktif. Itu juga bisa meningkatkan potensi gagal bayar. Terus ada juga stres dan masalah psikologis. Jika macet, penagihan uang ini bisa menimbulkan tekanan sosial. Yang ketiga, pemiskinan baru akibat bunga tinggi. Platform tidak resmi memberikan bunga dan denda yang sangat memberatkan, seperti misalnya bisa sampai 100% dari jumlah pinjaman. Terus ada juga ketergantungan utang. Masyarakat ini bisa terbiasa meminjam uang tanpa adanya perhitungan terkait mereka bisa atau tidak mengembalikan uang yang sudah mereka pinjam. Cara menggunakan peer-to-peer lending secara aman, yang pertama gunakan platform yang berizin OJK. Lender lakukan diversifikasi, jangan pendanaan ke satu borrower saja. Untuk borrower, pinjam sesuai kemampuan bayar. Perhatikan bunga, tenor, denda, dan rating risiko. Dan hindari platform yang ilegal. Nah, untuk kesimpulannya, peer-to-peer lending ini adalah inovasi pembiayaan digital yang menghubungkan lender dan borrower secara langsung. Memiliki manfaat besar karena membantu UMKM dan membuka peluang lapangan pekerjaan. Tapi memiliki risiko juga, risiko finansial, ekonomi, sosial jika tidak digunakan dengan baik. Intinya, platform apapun wajib kita gunakan sesuai dengan kemampuan kita. Sebelum menggunakan platform itu, perbanyaklah terlebih dahulu ilmu-ilmu yang perlu kita ketahui terkait platform tersebut. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga penjelasan hari ini terkait peer-to-peer lending bisa menambah wawasan kita, semakin meningkatkan kewaspadaan kita, ketelitian kita, dan kesadaran diri kita untuk meminjam dan juga mengembalikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.